Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manzumah Jazariyah. Semoga Allah memberikan kita pertolongan, memberikan kita pemahaman, menambahkan kepada kita pemahaman, taufik dan hidayahnya sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada sesi yang sebelumnya kita terhenti pada pembahasan sifat idlaq dan ismat. Ya, idlaq dan ismat. Kalau kita coba lihat matannya, dari matannya kita lihat sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, ya, munfatihun musmatatun waddidda qul. Jadi kata Ibnu Jazari, sifat-sifat huruf itu yang pertama adalah jahar. Apa itu jahar? Terkait dengan apa? Nafas. Rumusnya masih ingat rumusnya? Nasi polos, N nafas, S suara, P pangkal lidah, L lengket, S sulit atau mudah. Nah, di sini kita bahas ini. Ibnu Jazari memulai dari sifatuha jahrun. Beliau memulai dari jahrun. Jahrun ini terkait dengan nafas. Definisinya secara panjang lebar sudah kita bahas ya di babnya. Nafasnya mengalir atau tidak. Kemudian beliau mengatakan yang berikutnya warikhun. Rikhun ini apa rikhun? Rokhwah. Apa itu rokhwah? N, S. Apa S? Suara. Suaranya mengalir atau tertahan. Kalau rokhwah itu suara yang apa? Suara yang mengalir. Kalau jahr, ini ada jahrun, ada rokhwah. Jahr apa? Nafas yang tertahan. Kemudian jahrun warikhun mustafil. Apa itu mustafil? Istifal, maksudnya istifal apa istifal? Pangkal lidahnya tidak terangkat, istifal. Munfatihun, infitah, lidahnya tidak lengket, terbuka lidahnya. Musmatatun, apa musmatatun? Ismat. Apa itu ismat? Ismat apa? Sulit. Sulit lawannya apa? Mudah. Waddidda qul, dan lawan dari 5 sifat ini: jahar, rokhwah, istifal, infitah, ismat. Lawannya 5. Lawannya. Apa itu lawan dari 5 sifat ini? Disebutkan oleh
An-nazim mahmusuha. Hams ini lawan bagi jahar. Mahmusuha lawan bagi jahar. Hams artinya nafas yang mengalir. Hams itu nafas yang mengalir. Apa saja huruf-huruf yang terkumpul pada sifat huruf-huruf yang memiliki sifat hams, hurufnya terkumpul pada 10. Ya, ada 10 huruf yang terkumpul pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat. Ini yang antum harus hafalin. Jahar enggak perlu. Jadi metode Ibnul Jazari itu menyebutkan yang sedikit, sisanya berarti udah lawannya. Seluruh huruf hijaiyah selain fahassahu syakhsun sakat, nafasnya tidak boleh ada yang mengalir deras. Paham? Fahassahu syakhsun sakat. Jadi huruf ba itu sifatnya apa? Huruf ba itu sifatnya apa? Belum kompak. Jahar. Huruf ha sifatnya apa? Ini doang yang jawab nih, yang lain mana? Belum kompak. Huruf kaf sifatnya apa? Hams atau jahar? Hams. Huruf ro jahar, mikir lu. Huruf sin hams. Huruf fa hams. Huruf dal. Huruf qaf. Baik, begitu. Hafalkan yang 10. Fahassahu syakhsun sakat, sisanya jahar. Ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca Al-Quran. Dan antum pun mengajar bisa pakai cara ini. Kalau ada murid-murid antum, ya, kan ngajarin anak atau ngajarin istri, ada yang nafasnya mengalir selain dari 10 huruf ini, berarti harus diluruskan, dikoreksi bacaannya. Enggak tepat itu. Bisa dipahami? Berikutnya, mahmusuha fahassahu syakhsun sakat, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Syadiduha ini syiddah, lawan bagi rakhwah. Rakhwah itu suara yang mengalir, syiddah itu suara yang tertahan. Jadi enggak ada aliran sama sekali ya. Ya. Hurufnya apa saja yang suara tertahan? Dari 29 huruf hijaiyah yang suaranya tertahan, sempurna tertahannya suaranya adalah yang terkumpul pada sebuah ungkapan ajid qatin bakat. Hafal? Ajid qatin bakat hafal? Atau yang lain, seluruh huruf qalqalah ditambah hamzah, kaf, dan ta. Huruf syiddah itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah adalah seluruh huruf qalqalah. Tahu huruf qalqalah? Hafal semua orang Indonesia. Baju di toko ditambah hamzah, kaf, dan ta. Itu semua suaranya tertahan. Lawannya rokhwa. Ya, lawannya rokhwa. Rokhwa itu suaranya mengalir. Perlu bukti. Ya, coba kita buktikan. Huruf ini ajid qatin bakat antum ucapkan dalam kondisi sukun. Apakah mengalir atau tidak? Huruf rokhwa diucapkan dalam kondisi sukun tanpa ada bantuan huruf sebelumnya. Bisa ngalir atau tidak huruf sin? Coba sin. Nggak pakai es itu a, as itu ada bantuan berarti. As, fa, af, bisa. Nggak pakai bantuan a, masih bisa. Sekarang ajid qatin bakat, ini salah satunya antum ucapkan dalam kondisi sukun nggak pakai bantuan, bisa? A itu berharokat.
Dalam kondisi sukun, bisa nggak hamzah diucapkan dalam kondisi sukun? Nggak pakai bantuan, bisa nggak? Nggak bisa. Itu namanya tertahan suaranya. Paham sampai sini? Nah, di antara yang suaranya mengalir dan suaranya tertahan, ada yang pertengahan, ada yang sifatnya pertengahan. Wa baina rikhwin wasyadidin umar. Di antara rokhwah dan syiddah ada yang pertengahan sifatnya, terkumpul pada ungkapan lin umar. Lam nun ain mim ra. Ya, 5 huruf ini suaranya tidak begitu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Jadi pertengahan dia. Ibnu Jazari pun tidak memberikan istilah khusus. Beliau hanya mengatakan wabaina. Makanya kalau belajar tajwid kita menyebutnya dengan istilah bainiyah atau tawassut, pertengahan. Bagaimana prakteknya dalam menerapkan istilah-istilah ini? Ada syiddah, ada rokhawah, ada tawassut. Maka tadi hafalkan yang sedikit hurufnya. Berarti yang antum wajib hafalkan adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah dan sifat bainiyah saja. Sisanya berarti lawannya. Siap? Syiddah ajid qatin bakat. Tawassut lin umar. Kita prakteknya dulu gimana? Penerapannya bagaimana? Kita terapkan ke Al-Fatihah. Di Al-Fatihah baca begini. Alhamdulillah. Lam. Lam apa sifatnya lam? Tawassut. Kalau ada orang yang baca begini. Alhamdulillah. Salahnya di mana? Merokhwahkan. Merokhwahkan suara yang ngalir. Berarti dia keliru. Kalau ada yang baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya. Ia telah mensyidahkan. Jadi makanya kita bacanya gimana? Alhamdulillah. Ngalirnya sedikit. Tidak begini. Enggak begini. Tapi alhamdulillah, lillah, enggak lillah. Begitu penerapannya. Paham ya? Jadi udah bisa ngajarin sekarang nih, udah bisa ngajarin anak-anaknya nih. Pulang-pulang diomelin anaknya. Bacanya kamu salah semua. Terus yang berikutnya diajarin, bukan diomelin, diajarin. Bis sin. Ngalir kan? Apa sifat sin? Ada nggak di syiddah? Ada nggak di tawassut? Nggak ada. Berarti apa? Rokhwa. Artinya, kalau ada yang baca bismi, apa tuh salahnya? Mensyiddahkan. Karena huruf qalqalah yang mantul-mantul itu hanya milik sifat syiddah saja. Jadi yang mantul-mantul itu punya syiddah. Kalau ada yang baca bismi, dia telah mensyiddahkan. Kalau ada yang baca begini, bismillah, salahnya di mana? Kayaknya bener-bener aja. Salahnya di mana? Bukan nih, lihat nih. Bismillah. Sinnya. Dia mentawasutkan tetap ada alirannya sedikit. Bismillah, itu rokhwa. Bismillah, ngalir. Nyambung? Lagi. Alam nashrah, shin. Apa sifat shin? Hams dan rokhwa. Jadi nafasnya sama suaranya ngalir. Kalau ada yang baca alam
lak alam nashrah a'udzu billahi minasyaiton. Antum sudah bisa tahu itu salahnya di mana. Harusnya kan suaranya mengalir rokhwa. Baik, sekarang pertanyaan. Huruf apa ya? Dhad. Apa aja sifatnya? 1. Jahar. 2. Rokhwa. Begitu jawabannya. Kemudian huruf nun. Jahar dan maksud. Belum kompak nih. Ayo, belum connect. Saya lihat wajahnya belum ada connect. Lagi. Huruf ro. Jahar. Tawassut. Huruf shin. Hams dan rokhwa. Huruf ta. Hams dan syiddah. Huruf kaf. Baik, udah pintar. Alhamdulillah. Selesai? Paham ya? Berikutnya, wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussudin qil hasar. Kata An-Nazim, 7 huruf yang terangkat ya pangkal lidahnya ini dikenal dengan istilah isti'la. Lawan dari istifal. Ini istifal. Mustafil lawannya isti'la. Seluruh huruf hijaiyah selain 7 huruf ini ya pangkal lidahnya dan suaranya tidak boleh menebal, terangkat. Jadi 7 huruf ini pangkal lidah dan suaranya menebal. Khussudin qil. Nyambung? Dah? Huruf hamzah sifatnya apa? Isti'la atau istifal? Hamzah istifal. Hamzah istifal. Setiap isti'la pasti tebal atau tafkhim. Setiap istifal setiap isti'la pasti tafkhim. Namun tidak setiap yang tafkhim itu isti'la. Setiap istifal apa? Belum tentu tafkhim. Sebagian buku-buku tajwid beredar menerjemahkan istifal itu dengan tipis. Itu keliru. Karena tidak setiap yang istifal itu tipis. Ayo, apa contohnya? Ro, na'am, ro. Terus apa lagi? Lam. Lam itu istifal kan? Tapi dia nggak bisa disebut tipis. Dia kadang tipis, kadang tebal. Baik, ini baru bab-bab sifat. Ntar kita masuk bab-bab ahkam nih, banyak lagi nih kita koreksian. Gitu ya. Ini buku-buku tajwid yang beredar di Indonesia nih. Ya, banyak koreksiannya. Baik. 7 huruf ini. Kho, so, do, ro, to, ko, zo. Itu bunyinya gitu bunyinya. Kho, so, do, ro, to, ko, ya, to, ko, zo. Ini huruf yang tebal. Kenapa huruf kaf, shin, jim, dan ya tidak masuk ke dalam isti'la padahal dia terangkat lidahnya? Yang mana?
Kaf tegak, kaf. Terangkat apanya? Pangkal lidahnya. Terus jim shinnya terangkat pangkal lidahnya. Tengahnya. Jadi yang layak disebut dengan istilah apabila terkumpul berapa keadaan harusnya. Berapa keadaan layak disebut dengan istilah. Kalau hanya sekedar terangkat saja, jim shinnya layak. Kalau sekedar disebut pangkal lidah yang terangkat saja, kaf layak. Jadi ada berapa syarat disebut dengan isti'la? 2 apa aja? Pangkal lidah terangkat, menegangnya, menegangnya lidah, menegangnya suara, gini, ka terangkat, ka kan dia di pangkal lidah kan, makanya gak boleh baca ko, gak boleh, ka tipis dia, ja tengah lidahnya terangkat, gak boleh dibaca jo. Jadi istilah itu pangkal lidahnya sama suaranya dia menegang. Kalau pangkal lidah dan bagian tengahnya yang terangkat itu bukan istilah, apa? Idbaq. Nanti setelah ini idbaq. Wasadu dadu ta'un dha'un wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Nah ini ada 4 huruf sad, lod, ta, dan dha yang masuk ke dalam kategori idbaq. Idbaq ini lebih tebal, lebih kuat daripada isti'la. Kalau diibaratkan tangga, lantai, diibaratkan lantai, idbaq ini ada di lantai 3, lebih tinggi. Jadi seluruh huruf hijaiyah masuk di lantai 1. Naik ke lantai 2 huruf isti'la, khosodok, qadha, khusodok tingkil. Dari khusodok tingkil lantai 2 naik lagi ke lantai 3 4 huruf sod, dot, to, dan dha. Jadi yang paling kuat menempati posisi yang paling tebal adalah 4 huruf ini, idbaq. Nyambung? Analoginya nyambung? Terus penerapannya bagaimana? Maksudnya penerapannya. Jadi penerapannya 4 huruf ini, huruf idbaq ini dia punya sifat kha, gha, dan qaf. Penerapannya bagaimana? Makanya kalau ngucapin qaf begini, ko, kho, gho, enggak boleh seperti ini. Ko, kho, gho. Itu artinya dia telah mengitbaqkan kho, gho, dan qaf. Nyambung? Adapun 4 huruf, semoga enggak pusing nih. So, bo, to, vo. Ini istimewa nih 4 nih. Bunyinya pun dia tebal sekali kedengarannya, istimewa sekali. So, do, to, vo. Bunyinya begitu. Kalau ada yang baca 4 huruf ini dengan demikian, sa, da, ta, za. Apa? Antum ngoreksinya bagaimana? Bilangnya apa itu? Kurang sempurna sifat idbaqnya, atau dia belum mengidbaqkan 4 huruf tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Kita koreksinya, to-nya diidbaqkan lagi. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Toni waladdo. Bukan
waladdallin. Ini gitu. Nyambung? Terus ketika kasroh, lihat 4 huruf ini ketika kasroh. Sosi, bodhi, boti, zodhi. Bunyinya istimewa tuh 4 huruf. Beda sama yang 3 tadi, kho, ro, dan kof. Ketika dia kasroh bunyinya jadi seperti tartik. Khohi, rohi, koki. Begitu bunyinya. Mustaqi, mustaqi. Ya, jelas ya? Ini pentingnya nih belajar sifat nih. Nah, jadi terkumpul apa sifat ibaq tadi ya? Sifat ibaq, jadi itu yang paling kuat itu adalah huruf apa? Po. Ya, yang paling kuat itu dari jajaran huruf hijaiyah ada huruf po. Ya, baik. Berikutnya, wa farra min lubbi al-hurufi atau al-hurufi di matanya. Hah? Hurufu ya? Anak ngafalnya al-hurufu. Saya ingat anak al-hurufu. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Itu hurufi. Hurufu ya benar. Taib. Al-huruful mudlaqah. Apa faedah dari huruf izlaq yang kemarin Anda bahas? Izlaq ini mudlaqah ini lawannya buat siapa? Lawannya buat yang ini nih. Kok nggak ada ininya? Nggak ada ininya? Nggak muncul kursor ini. Jadinya kosong aja. Nggak ada ini. Taib. Di layar ada? Nggak ada juga. Ya, izlaq ini lawan bagi ismat. Izlaq ini lawan bagi ismat. Apa sih faedah kita belajar izlaq sama ismat? Coba yang bawa buku metode Syafi'i, bawa metode Syafi'i tadi. Ya, di buku itu Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi tidak memasukkan 2 sifat ini, izlaq sama ismat. Ada? Gak ada kan? Beliau ngasih catatan di bagian belakang. Beliau ngasih catatan, 2 huruf ini tidak berkaitan dengan pengucapan, kata beliau. Ada nggak? Ya. Jadi sebagian buku-buku tajwid tidak memasukkan izlaq sama ismat. Apa faedah yang kemarin Anda bahas izlaq sama ismat? Jadi gini, izlaq sama ismat itu kalau kita analogikan dengan bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia itu ada huruf vokal a, i, u, e, o. Itu huruf yang mudah buat kita. Sahih? Kita kalau mengungkapkan sebuah ungkapan tidak ada salah satu dari huruf vokal tersebut berat buat kita. Benar nggak? Nah, buat orang Arab itu bukan a, i, u, e, o. A, i, u, e, o itu buat kita. Orang Melayu apa orang Indonesia aja? Hah? Indonesia nggak tahu ya, belum tahu ya. Pokoknya Indonesia aja lah. Yang lain kita belum pernah neliti. Indonesia, Malaysia, Melayu gitu. Itu kalau nggak ada a, i, u, e, o itu agak berat kita ngucapinnya. Itu makanya berat, sulit atau ringan itu berdasarkan tinjauan orang-orang Arab. Ya. Jadi pembahasan di sini berdasarkan tinjauan orang-orang Arab. Kita kan lagi bahas huruf hijaiyah, huruf Arab, bukan huruf ya, bukan huruf kita. Nah, buat orang Arab, buat orang-orang Arab di dalam sebuah kata yang terdiri dari 4 atau 5 huruf asli, mesti terdapat salah satu dari huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Harus ada itunya. Kata tersebut harus ada
salah satu dari fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Kalau enggak begitu susah. Bahkan Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan itu bukan dari bahasa Arab. Kata beliau, ini kata perkataan beliau, fa'lam anna tilkal kalimatu muhdatsatun mubtada'atun laisat min kalamil Arab. Kalau ada huruf hijaiyah yang rubaiyah atau khumasiyah yang terdiri dari susunannya 4 atau 5 huruf, di dalamnya tidak terdapat salah satu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba, maka ketahuilah itu bukan bahasa Arab asli. Itu bahasa Arab serapan. Itu faidah pentingnya tuh, itu bahasa Arab serapan. Jadi fa, ro, mim, nun, lam, dan ba ini adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung. Ujung apa? Ujung lidah. Lam, nun, ro, 3. Fa, ba, mim. Ya kan? Semua ada 6 kan? Ada di ujung semua. Nah, sulit atau ringan huruf hijaiyah menurut pandangan orang Arab adalah apabila semakin dekat dari ujungnya semakin mudah, semakin jauh dari pintu keluar semakin sulit. Maka konsekuensinya huruf yang paling sulit buat orang Arab adalah huruf hamzah dan huruf ha, karena dia berada di aqsal halqi, tenggorokan yang paling ujung di sini. Maka pada pembahasan bahasa Arab nanti, pada pembahasan percakapan bahasa Arab pada Al-Quran, kita akan temukan hamzah itu berubah-ubah. Hamzah itu punya sifat yang berubah-ubah. Diibdal, ditashil, dinaqal, dihadzaf, dirubah-rubah semua. Enggak konsisten karena susah buat orang Arab. Susah. Kalau ada 2 huruf hamzah berjumpa, maka ima dia dihadzaf, ima dia dinaqal, ditashil, atau diibdal. Mu'minun buat orang Arab yang lain bisa, tapi suku Arab yang lain gak bisa. Mu'minun. Fil ardi buat orang Arab yang suku ini bisa, tapi suku lain gak bisa. Fil ardi. Kufuwan, kufuan. Man amana bisa orang Arab yang satu-satunya, tapi suku yang lain gak bisa. Manaman, manaman. Ini apa namanya, sifat hamzah begitu. Jadi kita tahu kenapa sih bisa begitu hamzah, karena susah buat orang Arab. Begitupun dengan huruf ha. Huruf ha ini adalah huruf yang susah buat orang Arab, makanya sering hilang. Alaihim waladh alaihim a'udzu billahi minah. Ini orang Arab, orang Indonesia juga susah ini. Sebagian guru-guru kita ya, ketika mengajarkan huruf ha, saking susahnya dibilang bacanya pakai dada. Alaihim ihdina. Begitu akhirnya ijtihad. Karena susah, orang Indonesia susah. Ya. Nah, makanya muncul nanti pembahasan secara khusus sifat khofa. Sifat khofa itu dipelajari untuk dihilangkan. Kita akan sambung insyaallah setelah salat Isya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita kembali akan melanjutkan pembahasan Syarah Manzumah Jazariyah dari bab Sifatul Huruf. Pada yang sebelumnya kita sudah selesai membahas sampai bab izlaq, ya. Jadi satu huruf yang kita ucapkan, setiap satu huruf yang kita ucapkan, maka konsekuensinya setelah kita ketahui ini semua, minimal dia harus teraplikasikan 5 sifat. Itu ya. Satu huruf hijaiyah saat kita membacanya, maka harus keluar minimal 5 sifat tersebut. Dari nafas, dari suara, dari pangkal lidah, dari lengket, dari sulit atau mudahnya. Tuh. Jelas sampai sini? Nah, kalau gitu coba kita lihat huruf dal. Sifatnya yang pertama apa? Jahar. Yang kedua syiddah. Yang ketiga istifal. Keempat infitah. Yang kelima ismat. Lihat, itu huruf dal, minimal 5 sifat tadi. Jahar, syiddah, jahar. Jahar itu nafas, dal itu nafasnya tidak boleh mengalir. Jadi, du itu keliru. Dari sisi suara, suaranya tidak boleh mengalir. Karena dia apa? Syiddah. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah. Maka tidak boleh dibaca begini. Maliki yaumid middin innad dan faham? Ada suara yang mengalir. Nadina innadin nad. Itu apa tuh? Suara kan? Itu rakhwah. Tadi dal apa? Syiddah. Jahar, syiddah, terus apa lagi? Istifal. Istifal itu dia lidahnya tidak boleh menegang. Da, tidak boleh baca da, nggak boleh menegang. Da, tipis. Jadi istifal itu lidahnya rileks. Isti'la lidahnya menegang, ada gemak. Oh, itu isti'la. Tadi jahar, syiddah, istifal, terus infitah, terbuka sini mulutnya. Terbuka, ya. Jadi yang lengket itu cuma 4. So, do, zo, 4 aja tadi yang lengket. Hatta, kho, ro, dan kof. Jadi kho bukan kho, ro bukan o, ko bukan o, waqo bukan waqo, kul bukan kul, mustaqi bukan mustaqi, bukan. Jadi dal apa? Infitah. Yang berikutnya ismat. Ismat itu artinya dia ismat lawannya dari izlaq ya. Izlaq itu di ujung. Ini nggak ada kaitan sama pengucapan. Ini kaitan dengan kalam Arab. Baik. Selesai semua di sini? Bisa buat tabel? Jadi kalau antum semua mau paham, ya, semua huruf hijaiyah itu
dari alif sampai ya, antum buat tabel seperti ini. Nah ini, kerjain sendiri. Baru insya Allah paham nih. Tulis ini huruf alif, ba, ta, sa, jim. Contoh di sini huruf shin. Shin sini. Shin apa? Hah? Hams. Gimana tandanya sini? Nah, sini hams. Kok hilang sih? Gini aja deh. Baik, terus syiddah bainiyah atau rokhwa? Rokhwa, tanda di sini. Terus pangkal lidahnya? Istilah atau istifal? Istifal. Terus sini infitah. Nah ini apa? Ismat. Nah begitu. Semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya antum buat. Baru insya Allah paham. Gitu ya. Paham di sini? Nah sekarang kita masuk sifat ini, sifat yang memiliki lawan. Kalau di bab ini kita lihat di sini ya. Nah, jadi sifatul huruf kan ada dua, ada lazimah, dzatiyah, ya lazimah dan aridhah. Ini secara umum. Sifat lazimah nama lainnya dzatiyah atau asliyah. Lazimah terbagi menjadi dua, ada yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Kita baru sampai yang hijau pembahasannya. Sekarang kita masuk yang hitam. Tidak memiliki lawan. Jadi yang hijau sampai yang hitam ini adalah bagian dari sifat lazimah. Adapun sifat yang ini aradhiyah, ini insya Allah jamaah sudah sebagian besar malah sudah banyak yang tahu kalau sifat aradhiyah. Sudah banyak yang belajar dulu waktu kecil mungkin. Mungkin di sini kita akan perdalam lagi. Ya. Ada berapa sifat aradhiyah? Sifat ardiyah jumlahnya ada berapa? 11. Ini yang sudah sering kenal izhar, idgham, iqlab, ikhfa, tafkhim, tarkik. Mentok-mentok di mana? TPA belajar mat nggak? Belajar ya? TPA dulu. Ini orang-orang dulu. Pak Tobi mentok situ ya. Ini rata-rata itu sebagian besar udah banyak yang tahu ini. Ya, tahrik ini harokat, sukun, saktah, ini sifat aradhiyah semua, aradhiyah. Nah, kita bahas sekarang yang bagian hitam ini. Sifat yang tidak memiliki lawan. Selesai sampai sini semua? Baik. Baru masuk sifat yang memiliki lawan. Coba lihat matanya. Nah, di sini masuk ke sini. Sofiruha. Nah, sifat yang memiliki lawan itu dimulai dari sofiruha. Sodun wa zayun sinu. 1, sofir. 2, tadi 10 yang memiliki lawan. Sekarang yang tidak punya lawan. Yang tidak punya lawan yang pertama sofiruha. Sofir. Sodun wa zayun sinu. Yang ke-11 12 qalqalatun qutubu jadin wal qutubu jadin sampai situ. Qalqalah 12. Yang ke-13
wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Set sampai situ titik. Pembahasan lin. Jadi matannya itu kalau biasanya saya punya santri. Santri itu kita minta untuk membaca huruf hijaiyah, mengucapkan huruf hijaiyah plus dalil-dalilnya. Nah, di sini mereka kan ngafalin jazariyah. Jadi sebelum mereka ngafal Quran, santri-santri kami itu kami minta untuk ngafal jazariyah, ngafal tufah, sama ngafal risalah, baru ngafal Quran. Sambil menghafalkan 3 mutun ini, mereka diperbaiki bacaannya, bacaan sudah bagus, hafalannya sudah, matannya sudah dapat, baru ngafal Quran. Jadi ketika lagi belajar, lagi setoran itu, saya tanya ini hukumnya apa? Dia bilang ini hurufnya keluar dari apa? Makhrajnya dari sini, dari jazariyah dalilnya apa? Sifatnya apa dari jazariyah? Hukumnya apa? Izhar dari tufah dalilnya apa? Jadi begitu belajarnya sekarang. Kayak belajar apa? Tasrif ya. Pakai dalil sekarang. Seperti itu. Nah, di sini saya lagi bahas ini. Untuk sofir dalilnya sampai mana? Sofir itu kalau antum bacakan dalilnya sofiruha sodun wazayun sinu titik. Kemudian qalqalatun qutubu jadin sampai situ. Itu untuk qalqalah. Kemudian wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma sampai situ. Itu untuk lin. Walin hirafu suhiha fil lami warra sampai situ. Walin hirafu inhiraf suhiha fil lami warra sampai situ ya. Kemudian balik lagi warra wa bitakririn ju'il untuk takrir. Kemudian walid tafashishinu sampai situ untuk tafashi. Bodan istatil istitolah selesai. Total semua 17 sifat yang disebutkan oleh Ibnu Jazari. Jelas? Itu antum harus paham potongan-potongannya. Potongan-potongan dalilnya sampai mana? Ya. Jadi kalau antum punya santri atau punya sekolah, ngajar di sekolah, antum kan lagi ngafalin, sekalian dipraktekin sama santrinya. Biar kepake. Ini potongan-potongannya antum harus paham. Ya, potongan-potongannya. Baik. Kita baru sampai sini 10. Sekarang masuk yang ke-11, sofir. Ya, kita akan bahas sifat sofir. Sebelum bahas sofir, ada pertanyaan? Baik. Sofiruha sodun wa zayun sinu. Kita bahas sofir yang pertama sekarang. Apa itu sofir? Sofir secara bahasa ada yang mengatakan artinya suara burung. Gitu. Tapi ada juga yang menerjemahkan sofir itu apa? Hiddatus saut. Ada yang menerjemahkan sofir adalah hiddatus saut di sini. Hiddatus saut. Yes, di layar. Ya. Sofir itu hiddatus saut, ketajaman suara. Itu secara bahasa. Secara istilah, kita lihat definisi di sini secara istilah menurut Ustazna Abu Izzah Al-Fadli hafizahullah, beliau mengatakan sofir itu secara istilah suara tambahan yang keluar dari 2 bibir yang menyertai saat huruf tersebut diucapkan. Suara tambahan yang keluar dari kedua bibir yang menyertai huruf saat huruf tersebut diucapkan. Dalam definisi yang lain, Jamal bin Ibrahim Al-Qirshi, para ulama lain mengatakan begini, sautun zaidun, suara tambahan, maksudnya berupa desis yang khas ya, yakhruju min bainis sanaya
wa tarafil lisani 'inda nutqi bi ahadi hurufihi. Suara desis yang khas, suara tambahan berupa desis yang khas yang mengalir di antara gigi seri dan ujung lidah saat mengucapkan salah satu hurufnya. Coba murojaah lagi bab makhrajnya. Huruf sin, zai, dan sod itu begini nih. Jadi ujung lidah itu sejajar, ya kan? Dengan gigi seri bawah sejajar ya, nggak nyentuh. Kalau antum siul itu bagaimana proses siulnya? Dia ada celah sempit gitu kan? Itu celah sempit itu. Makanya kalau mau mendapatkan suara sofir yang tepat, ini nih ujung lidahnya ini, torful lisannya tidak boleh ditutup, tidak boleh dirapatkan. Kalau dirapatkan nanti suara sofirnya nggak sempurna. Kan di sini kan definisinya yang mengalir di antara gigi seri dan ujung lidah. Di antara gigi seri dan ujung lidah. Paham nggak? Berarti kalau ada yang menutup dan ini banyak yang membaca demikian, ditutup ujung lidahnya ke gigi seri, sehingga sofirnya nggak nampak. Bismillah, bis, sa, nggak keluar sofirnya. Nah, antum guru-guru Quran itu ibaratnya sebagai dokter yang mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada di santri antum, murid-murid antum. Jadi dokter itu harus bisa melihat ini penyakit murid saya di mana nih. Oh, dia sofirnya nggak keluar. Ternyata ujung lidahnya terlalu rapat. Coba diminta untuk tidak merapatkan ujung lidah. Makanya antum kalau pengajar-pengajar tuh harus tahu nih definisi-definisi secara istilahnya, supaya ketika meluruskan itu benar ngelurusinnya. Kayak seseorang membaca da, itu kan buat orang yang terbiasa bertahun-tahun mengucapkan demikian agak susah kan? Ya, itu udah mendarah daging itu dialeknya. Buat orang Jawa, buat orang Sunda, buat orang Sumatera, buat orang Sulawesi itu udah mendarah daging itu. Terus baru belajar belakangan. Itu kalau guru Quran nggak punya pemahaman yang baik terkait dengan istilah-istilah ini, dia susah ngebenerin. Dia cuma perkiraan-perkiraan aja. Tapi kalau dia faham istilah-istilahnya ini, batasan-batasan dari teori ini, makhrajnya di mana, sifatnya bagaimana, insya Allah dia bisa ngelurusin, ngasih taunya bisa. Ya, nanti tinggal santrinya aja yang kira-kira berat atau ringan dia lidahnya. Itu lebih enak. Da. Oh, berarti solusinya ini da ini dia sandarannya mesti kuat. Sandarannya dal itu kuat. Nggak boleh keluar angin, agak dimundurkan sedikit ininya, jangan sampai menyentuh gigi. Da liquwatil i'timadi 'alal makhraj. Kan kita sudah belajar jahar sama syiddah. Jahar sama syiddah itu terjadi jahar sama syiddah itu karena kuatnya sandaran pada makhraj. Kalau sandaran pada makhrajnya itu tidak kuat, lawannya maknanya adalah lemah sandarannya, maka yang terjadi adalah suara hembusan yang keluar. Da, itu lemah. Ba juga sama, ba. Ro juga sama. Ro itu kan lidahnya itu apa namanya? Ada gemaknya ketika fathah dan dhammah. Ro. Ada yang baca ra. Nah, itu. Zai juga sama. Ada yang baca sa. Gitu ya. Ada kan di kelas terlaki kita kan agak kesulitan beliau ngucapin zai. Ya, ada yang ngucapin sinnya itu seperti S Indonesia. Nah, ini nih. Jadi pahami baik-baik. Suara tambahan. Jadi sofir itu suara tambahan, artinya berupa desis yang khas yang mengalir di antara gigi seri dan ujung lidah. Di antara berarti harus ada celah.
Kalau ditutup nggak bisa, nggak keluar sifat sofirnya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasannya yang punya sifat sofir itu bukan hanya sod, zai, dan sin saja. Yang punya sifat sofir itu banyak. Disebutkan oleh Ibnu Jazari di dalam At-Tamhid, beliau menyebutkan bahwasannya ada yang disebut dengan huruf sofir selain huruf sod, zai, dan sin, yaitu huruf tha, zal, shin, vo, dan fa. Kata Ibnu Jazari di dalam At-Tamhid, At-Tamhid ini buku pertama beliau, sebagian orang itu ada yang menganggap bahwasanya huruf-huruf itu juga termasuk bagian huruf sofir, ya. Namun sofir yang terdapat pada huruf-huruf tersebut tidak sekuat dan sejelas sod, zai, dan sin, ya. Baik, yang roji sofir itu kata Ibnu Jazari hanya 3 saja, sod, zai, dan sin. Nah, kita lihat definisi yang lain. Kita lihat dari definisi yang lain. Hiddatun fi sautil harfi, ketajaman bunyi suara huruf, ya. Hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiqin min baini sanaya wa tarafil lisani inda nutqi bi ahadi hurufihi. Ketajaman bunyi suara yang keluar dari celah sempit antara gigi seri atas dan bawah dan ujung lidah ketika mengucapkan hurufnya. Semakin jelas ya definisinya ya. Jadi kalau ngucapin sod, zai, dan sin itu ujung lidah nggak boleh dirapatkan. Dan ini banyak nih kita jumpai ketika talaqi ini, teman-teman mengucapkan, para peserta talaqi itu kelirunya itu karena ujung lidahnya yang dirapatkan. Siratal ladzina an sira za sa so itu dirapetin tuh. So, ya kan keluar. Lihat, perhatikan bunyinya. Ini bunyi sin. Su si sa es. Silakan. Zu zi za ez. Arahin ke bawah. Zu zi za ez. Su, ini bedanya sin sama sod nih. Kalau sin gini, su itu sin. Kalau sod, su, beda. Nanti bisa bedain. Kalau sin, kalau sod, beda nggak? Itu sod, ya. Si, 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 si. Si, itu beda. Coba. Su, si, so, else. Silakan. Nah, itu sofir. Lihat perkataan para ulama tentang sofir yang lain. Ada yang mengatakan, ya, Syekh Jamal Ibrahim Al-Qirshi mengatakan sofir itu, sod itu seperti suara angsa. Angsa gimana suara angsa? Sod. Coba teman-teman yang suka dengar angsa di kampungnya, suara angsa gimana di kampung? So, begitu kan ya? Seperti suara angsa, kata Syekh Jamal. Ini anak kalau lagi bahas sofir dibilang suara angsa, banyak yang protes. Angsa nggak begitu katanya. Angsa nggak tahu, angsa Arab kali. Kalau Z seperti lebah, iya lebah. Setuju ya? Setuju kalau Z seperti lebah. Jadi ada suara lebahnya.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilza. Ada suara lebahnya. Nah, kalau ini Z ini buat sebagian daerah agak susah nih. Daerah mana beliau? Beliau Sulawesi ya? Beliau Sulawesi. Sulawesi iya benar. Saya ngajar beberapa orang Sulawesi agak susah ngucapin Z. Jadi kalau nyebut Z itu jatuhnya ke sin terus. Ada orang Sulawesi nggak di sini? Ada. Ada Pak Sulawesi? Nggak ada ya? Itu kalau ngucapin Z ke sin. Sulsilatil. Za kita cuma bilang zebra. Zebra dia bisa bilang zebra. Terus kita bilang suara lebah. Tapi pas lagi baca sulsilatil lagi. Silsalah. Waduh udah gebrat ini. Ya kalau belajar di usia-usia apa? Usia lanjut itu seperti menulis di atas air katanya. Menulis di atas air. Gak apa-apa, yang penting belajar ya. Insya Allah ada hujah nanti di hadapan Allah. Udah belajar itu. Baik, kemudian sin seperti ular atau belalang. Anak dulu waktu mencong banyak sawah pernah dengar suara belalang pagi-pagi kalau berangkat sekolah. Bener gak belalang? Gitu kan? Kalau sore ya, sore apa pagi? Pagi begitu ya. Waktu Buru Beta masih sawah tuh banyak suara belalang begitu. Nah gitu. Ada yang bilang suara ular, bener? Jadi kalau sin itu seperti suara ular atau belalang. Cuman angsa aja, ini Anda belum nemukan. Sot itu seperti suara angsa. Ya, jadi seperti itu. Dijaga sifat sofirnya. Baik, kita praktek coba. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha. Ihdinas sirata. Jadi bunyinya bukan ihdinas siro, ihdinas. Itu salah tuh. Itu apa? Sin. Ya, Anda udah bisa bedainnya. Itu sin. Terus ada lagi nih, banyak begini bacanya. Ihdinas sirata. Apa tuh? Shin. Nah, bisa bedakan? Shiro, siro, siro, ziro. Itu suara yang nampak ketika banyak yang menjadi imam sholat. Itu begitu. Ini keliru. Jadi kalau suatu bunyinya begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Jadi bayangkan di mana posisi ujung lidahnya. Di situ harus tepat dulu. Belajar. Jadi kita belajar sifat itu sangat berkaitan erat dengan bab makhraj. Bab makhrajnya di mana nanti ujung lidahnya yang tepat. Berikutnya wa qulu linnasi husna. Silakan. Linnasi husna. Husna. Mustaqim.
Ini sin ya, bukan shin, bukan sod. Kalau kita tidak menarik ujung bibirnya, mus itu sin. Kalau dibaca mus sod, mustaqim shin. Ya, ini hati-hati. Mus baru jadi sin. Mus sod. Nah, ini sofir. Jelas sampai sini sofir, intinya itu suaranya itu mesti tampak, tajam suaranya. Jadi suara yang khas, 3 huruf ini punya suara yang khas, sod, zai dan sin. Tidak boleh disamakan. Berikutnya, sofiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun utbujadin wallinu qalqalatun. Sekarang kita masuk ke sifat qalqalah terakhir. Sifat terakhir insyaallah akan kita bahas sebagai penutup malam hari ini. Kita sampai qalqalah. Qalqalah ini sifat yang ma'ruf di negeri kita. Ya, kalau belajar tajwid pasti akan terbayang di benak yang diajak itu belajar qalqalah, harus ada qalqalah sana. Nah itu mentok kalau nggak salah sampai qalqalah. Karena hurufnya itu ungkapannya sangat masyhur sekali. Baju di toko. Yang benar tuh sebenarnya bukan baju di toko. Kalau baju di toko itu T. Baju di toko. Toko. Kepo. Bukan toko. Toko itu ta. Taib. Apa itu qalqalah? Kita lihat definisinya dulu. At-tahriku wal-idtirabu. Bergetar dan bergerak. Ya. Qalqalah dalam definisi yang lain disebutkan bergetar dan bergerak. Kalau slide milik Ustadz Abu Ezra, beliau mengatakan guncang atau bergetar. Ya, ada yang mengatakan syiddatus siyah, syiddatus saut, syiddah, suara atau teriakan yang keras. Itu qalqalah tuh. Suara atau teriakan yang keras. Jadi qalqalah ini maknanya ada yang guncang, bergetar, bergerak, teriakan yang keras, ya. Ada yang mengatakan sebuah perkataan orang Arab itu mengatakan kalau dia masak air itu kalau airnya mendidih dikatakan taqalqalatil qidru 'alan nari. Taqalqalatil qidru 'alan nari. Jadi panci itu bergetar di atas api. Jadi menggunakan istilah taqalqalatil qidru. Taqalqalatil qidru. Ya, pancinya itu bergetar, artinya airnya itu udah mendidih. Itu qalqalah. Getaran atau guncangan yang keras. Orang Arab juga mengatakan buat mereka yang hatinya itu sedang bergetar, galau, cemas, khawatir, apa bahasa Arabnya? Aku lagi khawatir, lagi cemas, apa? Ana apa? Aqlaq. Lataklak. Jangan galau. Lataklak. Itu qalqalah tuh. Lataklak, aqlaq. Artinya saya sedang merasa cemas. Aqlaq, ya. Nah, dalam definisi yang lain dikatakan ittirabul lisani 'inda nutqi bil harfi hatta yasma'u lahu nabratan qawiyatan. Bergetarnya lidah saat mengucapkan huruf qalqalah sampai terdengar bagi huruf tersebut suara yang keras. Baik, itu qalqalah. Huruf-hurufnya ada 5. Terkumpul pada kata kutubu jadin. Para ulama ini berselisih. Para ulama berselisih sebab terjadinya berselisih tentang ini, tentang bunyi qalqalah. Jadi ada yang mengatakan bunyi qalqalah itu dikembalikan ke harokat yang sebelumnya. Pernah dengar nggak? Ada yang mengatakan bunyi qalqalah itu tergantung
dengan tafkhim atau tarkiknya. Nah, sebagian mengatakan dikembalikan ke harokat sebelumnya. Ini pendapat yang diusung oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Jadi kalau bunyinya sebelumnya kasrah, baca begini, qibilatahum, qibilatahum, tubutum, tubutum. Itu demikian, dikembalikan kepada harokat sebelumnya. Dan ini ada ulama yang mengatakan demikian. Kemudian ada yang mengatakan bunyi qalqalah itu dengan tambahan hamzah setelahnya. Dan ini dianut oleh ulama-ulama Syam. Ada Syam. Kemudian ada lagi yang mengatakan tidak demikian. Hanya tinjauannya itu kalau ba jim dal dibaca qaf dan ta dibaca tafkhim aqo. Dan ini mazhab yang saya pakai, yang dipilih juga oleh Dr. Ayman Siswaid dan dipilih oleh kebanyakan guru-guru kami. Beliau mengatakan kalau ba jim dal itu bunyinya ad, kalau qaf aqo, kalau ta aqo. Ya, kita sampaikan ya, apa namanya, ikhtilaf yang terjadi tentang bunyi qalqalah. Jadi kalau antum mendengar ada hal-hal demikian, jadi nggak kaget lagi, nggak kaget. Oh ini Syam, oh ini mazhabnya ini, jadi oh ini Syam, ini Mesir, oh begini. Jadi begitu, mazhab qiraah itu ada banyak. Mazhab qiraah itu dua, yang besar itu mazhab madrasah Syam sama madrasah Mesir. Itu yang besar itu. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada dua, ada Basrah sama Kufah. Mazhab Basrah dan Kufah. Kalau di dalam qiraah itu Syam sama Mesir. Madrasah Syam sama madrasah Mesir sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik. Kita akan bahas pertemuan berikutnya terkait dengan tingkatan-tingkatan qalqalah dan sebab-sebab qalqalah. Kenapa sih bisa terjadi qalqalah? Dan apakah qalqalah itu hanya terdapat dalam sukun saja? Nah, pernah nggak antum dengar pembahasan itu? Yang antum tahu selama ini apa? Qalqalah itu hanya terjadi ketika sukun, ya enggak? Terus apakah ketika harokat itu tidak ada qalqalah? Ketika berharokat itu tidak ada bunyi qalqalahnya? Mau dibahas sekarang apa nanti aja? Ini menarik nih. Pernah waktu itu ada yang nanya, waktu itu pertanyaan apa ya? Saya bilang, terus kata guru yang lama, nanya aneh-aneh aja gitu, malah diomelin yang nanya. Nanya aneh-aneh. Benar ya? Baik, nanti kita perlu banyak belajar, perlu banyak baca supaya enggak enggak gampang juga nyalahin orang, ya. Itu perlu banyak belajar. Panjang ini pembahasannya qalqalah. Ini terkait dengan qalqalah sugro, kubro, asgor, akbar. Qalqalah banyak beredar. Mungkin yang kita kenal selama ini hanya sugro sama kubro aja. Dan lagi ada pembahasan qalqalah ketika waqaf, ketika di tengah, ya kan, di tengah-tengah, ketika wasol, ketika waqaf, ketika bertasydid itu bagaimana? Insyaallah ini karena pembahasannya agak panjang, kalau bahas qalqalah kita pending pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Gitu. Enggak pakai ain ya. Masih di mulut, bukan di ini, bukan di leher. Itu keliru. Ihdinas sira itu keliru. Di mulut, tetap di mulut. Ihdinas sira. Ini kami pernah dapat faedah ini dari guru kami. Jadi shad itu bukan di leher. Tetap ada di mulut. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang nanya qalqalah ntar dulu, pending dulu ya, sabar. Pertemuan berikutnya. Panjang pembahasan qalqalah nih. Padahal kita cuma tahunya udah qalqalah bunyi ab, aj, ada, itu aja selesai. Sugro, kubro.
Enggak, masih panjang. Cukup? Ya. Gimana? Heeh. Oh, itu. A itu fathah tahqiq dia. Kalau O itu fathah tafkhim. Kalau E itu imalah fathah condong ke kasroh. Cuma imalah itu ada dua. Ada imalah kubro dan imalah sugro. Kalau dan E itu imalah kubro, tempe. Kalau tebet itu imalah sugro. Itu semuanya ada di dalam qiraah. Wadduha, 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 wadduha. Semuanya ada. Dalam dunia qiraah itu semuanya ada. Dan itu tergantung qabilah nanti, qabilah Arab. Kita di pertemuan dulu awal-awal sudah saya sampaikan qabilah Arab ya kan? Jadi ada orang yang nggak bisa ngucapin A. Dan dilegalkan akhirnya turun ayat dan Rasulullah tahu keadaan umatnya bangsa Arab itu seperti itu, biasa ngomong daerah yang seperti itu, akhirnya diperbolehkan dengan membaca demikian. Ada lagi? Cukup? Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan pembahasan qalqalah. Itu cukup sampai sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.